Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Fahmi ingin membahas tentang cara khodam leluhur menyampaikan keilmuannya kepada sang pewaris. Nah, bagaimana keseruan pembahasan pada video kali ini? Tonton video ini sampai selesai agar sahabat BFC semua tidak salah paham. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama dan yang paling utama, tetap kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di Bapak Fahmi Channel. Nah, dan tak lupa pula selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat, maka kita akan tergolong umatnya yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum BFC melanjutkan pembahasan tentang cara khodam leluhur menyampaikan ilmunya kepada sang pewaris, BFC kembali menghimbau jika ada yang ingin berkonsultasi tentang kesehatan, tentang pengalaman gaibnya, silakan DM di IG-nya BFC di Baba Askor Fahmi 18. Dan jika ada yang ingin melakukan pesanan madu ruqyah, bisa juga melalui IG BFC. Nah, di situ madu ruqyah ini madu asli dari hutan, dan memang kita ruqyah, kita berikan zikir-zikir dan sholawat, bahkan doa-doa yang mana keilmuan yang BFC pelajari gitu kan, BFC transferkan ke madu, dan itu akan menjadi obat bagi sahabat BFC semuanya, baik itu medis maupun non medis. Silahkan di DM juga di IG-nya BFC, nanti bisa tanya jawab seputar pemesanan di IG-nya BFC. Nah, kita lanjut ke pembahasan tentang cara khodam leluhur menyampaikan keilmuannya kepada sang pewaris. Nah, jadi namanya khodam leluhur, ataupun leluhur kita dulu kan yang mempunyai keilmuan kebatinan. Nah, itu pastinya ketika dia mendampingi turunannya ataupun pewarisnya, maka keilmuan yang ia miliki akan ditransfer juga ke pewaris ataupun ke anak cucunya yang memang dipilih. Nah, jadi bagaimana dia menyampaikan keilmuannya sedangkan dia sudah tidak ada, kan gitu. Pastinya ada cara-cara tersendiri yang memang untuk menyalurkan ataupun memberikan keilmuannya kepada pewarisnya. Nah, jadi yang pertama itu yang sering dialami adalah melalui mimpi. Nah, mimpi yang dialami sang pewaris itu ketika mungkin bertemu leluhurnya ataupun bertemu khodam leluhur, dan ada mungkin seperti cara-cara ataupun seperti kalimat rapalan-rapalan, hafalan ataupun amalan. Nah, di situ akan disampaikannya, dan tidak sedikit ketika disampaikan itu pada pagi harinya lupa. Nah, jadi kadang dia tidak menyampaikan keilmuan itu hanya sekali, dia bisa berulang, nah 2 atau 3 kali sampai kita ingat, dan yang disampaikannya juga sama. Berarti mungkin pada saat ini menyampaikan keilmuan tentang satu hal misalnya kan, dan ketika disampaikan sekali dia juga memahami, ini nggak langsung dapat nih kan gitu. Ada juga yang langsung dapat sekali mimpi dapat karena ingat di paginya gitu kan, kalimat-kalimatnya ingat. Nah, jadi bisa dirangkumnya oleh si pewaris, maka jadilah keilmuan satu kan gitu. Ada juga yang ketika disampaikan pada mimpi pada malam hari ini, besok paginya lupa, tapi dia ingat kayaknya ada kalimat, tapi nanti datang lagi dengan kalimat yang sama ataupun dengan keilmuan yang sama yang dulu sempat disampaikannya. Nah, ataupun mimpi mungkin pada saat itu kita
langsung praktek, ada mimpi nggak nyarapan tapi praktek dalam mimpi itu. Contohnya apa? Misalnya ada dalam mimpi kita menangani orang kerasukan, maka ada timbul cara-cara untuk menarik dan membuang jin yang ada di dalam tubuh manusia yang kerasukan itu. Nah, ini BFC pernah mengalaminya. Nah, makanya BFC menyampaikan ini karena BFC pernah mimpi dengan cara membuang ataupun menarik orang-orang, biasanya jin yang memasuki tubuh manusia sehingga dia kerasukan itu. Jadi yang pertama itu mimpi, dan yang kedua ini dia caranya misalnya gini, BFC nih datang orang ke rumah, misalnya sakit A misalnya, BFC belum pernah nangani gitu. BFC pastinya ada rasa pikiran dan hati ini, aku belum pernah nangani seperti ini, aku belum tahu caranya nih. Pasti ketika itu kita tapi kita tetap terima, silakan masuk, misalnya gitu, tamu masuk, duduk, apa, tanya keluhannya segala macam, sambil nyantai sambil cerita, dia bakal datang dari hati ataupun misalnya ada bentuk itu seperti petunjuk lah gitu kan, sakitnya ini, kita sambil melihat fokus dengan si pasien, maka akan timbul nanti dari hati. Nah, connect ke pikiran dan semua akan terlihat seperti bagaimana cara-cara yang kita akan lakukan itu terlihat, bahan-bahannya itu akan terlihat dalam batin kita. Nah, jadi itu cara mereka menyampaikan yang kedua gitu. Misalnya ada sakit ini A, misalnya kan bingung kayak tadi kan, bingung. Tadi tipe kita sudah berdialog dengan pasien, lama kelamaan tuh tenang, ada cara-cara yang memang muncul dan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengobati si pasien. Nah, jadi itu yang kedua. Lalu ada yang ketiga. Caranya seperti apa? Seperti ini. BFC misalnya, BFC sudah memahami masuk keluar gitu kan dari alam gaib misalnya gitu. Contohnya. Jadi ketika kita membutuhkan itu kita tinggal masuk dan berkomunikasi. Ini ada sakit ini, misalnya kan sakit A. Jadi kira-kira ada nggak cara misalnya kan untuk mengobati si anu gitu. Tapi biasanya kalau memang ada pasien itu dia tanpa kita masuk ke alam mereka dan berdialog, mereka sudah menyampaikan itu gitu. Nah, tapi ini seputar keilmuan yang dimiliki khodam atau keilmuan yang dimiliki leluhur dulu kan gitu, misalnya dalam pengobatan atau hal lain. Nah, jadi kita fokus bermeditasi, maka sampai bertemu kan gitu kan, maka kita berdialog. Ataupun apa namanya, kita bisa saat bermeditasi itu kita menanyakan langsung, nggak perlu panjang lebar. Ini ada datang punya pasien sakitnya ini seperti apa obatnya, pernah ada nggak misalnya yang dulu seperti ini nanganinnya. Jadi kita langsung diberitahu bahwasanya bahannya ini caranya ini. Nah, itu ketika memang kita bisa masuk ke alam mereka dan memanggil, bertemu itu langsung dengan si leluhur. Nah, jadi ketiga ini pun yang pengalaman dari cara reading ini tergantung tingkatan yang kita miliki juga. Ketika kita di cukup tinggi, maka kita bisa keluar masuk, bertanya, berkomunikasi. Maka ketika mungkin yang biasa-biasa aja, dalam arti belum bisa masuk keluar masuk alam gaib, maka dua versi yang tadi, mimpi dan berdetak di hati gitu, bahwasanya penyakit ini obatnya ini. Nah, oke. Jadi inilah 3 cara ataupun 3 jenis cara khodam leluhur itu menyampaikan keilmuannya kepada sang pewaris. Nah, jadi mungkin ya ini aja yang bisa BFC sampaikan, karena posisinya memang 3 inilah yang BFC alami gitu, yang BFC kerjakan, yang BFC lalui prosesnya gitu. Jadi BFC inilah berdasarkan pengalaman BFC sampaikan ke sahabat BFC semuanya. Semoga aja
yang saya sampaikan ini